Sahabat peternak, hari ini kita akan membuat pakan fermentasi untuk ayam KUB atau ayam kampung balik bantang. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tetap menerima informasi terupdate seputar peternakan dan pertanian. Untuk bahannya sendiri, di sini kita gunakan 7 kg dedak padi, kemudian 3 kg pakan Bravo 521, kemudian 2 kg jagung giling. Ini yang sedang kita tumpahkan ini adalah jagung giling ya guys ya. Jadi jagung giling di sini bisa kalian gunain jagung giling yang halus atau yang kasar juga boleh. Karena dia nanti bakalan difermentasi dan otomatis teksturnya nanti bakalan lembek seperti direbus juga sahabat ternak. Nah, yang paling penting supaya pakannya ini tercukupi nutrisi yaitu adalah hijauan. Nah, ini hijauan inilah hijauan cecahan dari daun pepaya, indigo vera, daun singkong, dan lain-lain. Ini seberat 2 kg. Jadi untuk daunnya sendiri ini boleh fleksibel dia. Itu sesuai keadaan di sekitaran kandang kita. Misalnya di daerah kita ada indigo vera boleh, pepaya boleh, daun singkong pun boleh sahabat ternak. Nah, yang paling penting sekarang adalah obat atau cairan yang bisa membuat pakan kita menjadi pakan fermentasi. Yaitu di sini kita gunakan EM4 peternakan yang warnanya warna hijau sahabat ternak. Tapi kalau kalian menggunakan Yakult juga boleh sebenarnya. Di sini kita ambil cara praktis dan tentunya budgetnya masih murah. Kita gunain E4 peternakan sebanyak 5 tutup botol. Kemudian kita gunain juga molase sebanyak 5 tutup botol juga sahabat ternak. Kemudian ini kedua cairan ini kita campur ke dalam 2 liter air ya sahabat ternak. Ini kita campur ke dalam 2 liter air. Kemudian setelah kita campur merata, tunggu dulu sampai dengan 5 menit supaya reaksinya itu lebih paten. Kalau kata peternak-peternak di sini katanya lebih paten. Nah, sambil menunggu reaksi dari EM4 dan molase selama 5 menit, kita ini usahakan kita aduk-aduk dulu campuran tadi pakan Bravo 521, kemudian gilingan jagung, dedak padi, dan daun-daunan ini kita aduk dulu sahabat peternak sampai merata. Jadi setelah merata nanti baru kita tuangkan yang namanya EM4. Nah, kita ini mulai kita campur-campur sampai merata menggunakan jurus tenaga dalam kita juga ya sahabat peternak ya. Nah, di sini baru kita berikan EM4 ke dalam adonan kita nantinya. Tapi di sini usahakan supaya diberinya bertahap. Jadi setelah diberikan bertahap, kemudian dicampur lagi, kemudian diberikan lagi, dicampur lagi sampai dengan selesai nantinya. Jadi kontur yang didapatkan atau kadar air nanti dia tidak bakalan sangat berair, tapi dia hanya lembab saja sahabat peternak. Nah, untuk proses pengerjaannya memang ini lumayan sangat menguras tenaga dan waktu juga sih karena adonan kita itu lumayan banyak dan memenuhi ember yang kita gunakan ya sahabat peternak. Jadi kayak ginilah caranya supaya cepat ini kita menggunakan jurus tenaga dalam sebenarnya. Jadi kalau udah selesai dia bakalan bertekstur seperti ini. Dia tidak terlalu berair tapi hanya lembab-lembab biasa aja. Kemudian setelah tahap ini selesai, yang perlu kalian pastikan adalah memiliki wadah atau tong yang bisa endap udara, kedap dari udara dan tidak masuk udara. Jadi proses penting untuk fermentasi itu adalah kedap udaranya. Kalau misalnya ada udara yang bocor, maka hasil dari fermentasi nanti dia bakalan bau. Tapi kalau fermentasi itu berhasil, itu tentunya bakalan ada yang namanya bau harum seperti bau asam tapi manis. Itu seperti bau tape. Mungkin sahabat-sahabat peternak sering menggunakan tape, memakan tape itu baunya seperti ini, seperti tape nanti kalau memang berhasil. Jadi ini caranya nanti cukup disimpan di areal yang tidak langsung terkena matahari. Kemudian
ditutup rapat dan tidak dijaminkan bahwa tidak ada barang udara yang masuk. Nah, ini udah selesai, nanti setelah ini langsung di-packing ke dalam yang namanya plastik atau drum. Kalau di sini kami menggunakan plastik. Nah, kalau udah seperti ini tandanya udah jadi karena udah lembab. Sekarang tinggal kalian bereskan aja ke dalam plastik ya sahabat peternak. Jadi di sini karena kami menggunakan plastik, sekarang masukin ke plastik supaya barangnya ini tersimpan rapi dan tentunya tidak bakalan yang namanya terbuka, dan saya jamin kalau misalnya tertutup itu bakalan berhasil fermentasinya. Jadi dengan adanya pakan seperti ini hemat pakan yang kalian alami nanti bakalan sangat-sangat hemat dan pertumbuhan ayam itu bakalan sangat besar. Nah, ini contoh penggunaan plastik untuk untuk yang namanya pakan fermentasi ya sahabat peternak.